Mudik Elektrik 2025 akhirnya tiba nih teman-teman. Dan kali ini untuk pertama kalinya, perdana dan first time program ini tuh ngajakin 3 paket redaksi sekaligus. Ada Autofan Indonesia, ada Car Muda Indonesia, dan Mobil 123. Dan itu artinya makin banyak mobil yang ditampilin dalam tayangan kali ini. Bener, jadi kita berhasil nampilin lebih dari 15 mobil. Dan ternyata lumayan repot juga ya. Nyusun-nyusunnya lumayan repot. Tapi yang menariknya adalah semua mobil pesertanya mesti ada wajib unsur-unsur elektrik sama nyetrum-nyetrumnya, tapi nggak boleh aki doang ya, Cuna? Nggak boleh. Jadi di sini ada battery electric vehicle, ada hybrid, sampai yang hybridnya tipis-tipis nih teman-teman. Iya. Dan dalam tayangan kali ini juga kita bakal ngasih informasi rangkuman efisiensi masing-masing dari mobil. Jadi nanti sampai biaya per kilometernya itu ketahuan teman-teman. Benar. Jadi itu juga bisa buat gambaran teman-teman nantinya ketika mau beli salah satu dari mobil ini. Tapi harus dipahami dulu bahwa ini bukan komparasi, melainkan sebuah kompilasi. Maka dari itu selamat nonton Autofan Indonesia dan selamat datang di Mudik Elektrik 2025. Helmi. Pecinya tinggi banget nih, ngapain pakai peci kayak gitu? Ini peci bukan sembarang peci. Iya. Ada banyak hadiah yang bakal kita bagiin nih buat teman-teman yang mau berangkat mudik. Wah, buat bakal di jalan ya, Mi ya. Buat bakal di jalan. Jadi salah satu hadiah yang bakal dikasih ke teman-teman adalah isi pikiran. Kita tukar pikiran doang. Pikiran. Tapi kita kayaknya langsung mulai aja dah. Apa nih mobil yang pertama, Mi? Ada XL7 Hybrid. XL7 Hybrid. Ini Pak, dari muka-mukanya gue udah tahu mau mudik kemana nih. Ya, Mau mudik kemana? ini Pak Haji mau ke Rembang, Pak Haji. Jepara dulu baru Rembang. Lo mau berangkat berapa orang? Pas banget 7 orang. Tapi anyway ini hybridnya hybrid apa sih? Jenisnya mild hybrid, pakai acceleration assist ya. Jadi untuk ngeringanin putaran mesin. Jadi Oh, kalau jadi, Suzuki sih ngeklaimnya dia bisa irit 5-10% lah. Oh gitu ya, tapi tipis-tipis ya Tipis-tipis. jatuhnya mild hybrid, bukan full hybrid. Bukan. Oke. Iya. Thank you, hati-hati Mas Enda. Ada. Cium tangan. Oke, itu teman-teman, mobil pertama. Oke, Mi, mobil yang kedua nih kita lanjut lagi. Ada apa tuh, Dak? Ada Mas Pras dengan Haval Jolion. Kurang sini. Maju dikit lagi. Sip. Mau kemana? Mudiknya mau kemana? Aduh, mau ke keliling Jawa Tengah, Bang. Habis itu balik lewat jalur selatan. Berapa orang? Ada 4, 2 dewasa, 2 anak-anak. Oh gitu. Iya. Pas lah ya mobilnya. Pas, mobilnya Crossover. tinggi, bisa jaraknya jauh, dan ini hybrid, jadi nggak khawatir nyari chargeran. Dan Oke. artinya dia bisa jalan dalam EV mode ya, Mas ya? Oh, pasti. Iya. Oke, pasti. mantep sih itu. Kurang enak harumnya. Gua ketek ya, Om? Iya. Iya, gue mau ngasih hadiah soalnya. Bau-bau masa tua. Masa tua banget Oke. ini. Sini gue pegangin dulu, Kita Mi. kasih. Kita kasih. Ini ada Air Pro buat pengharum, Siap. pengharum mobil. Siap. Bisa ditaruh di dashboard atau di konsol, itu bebas. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gak boleh kalau itu. Enak. Kita yang salim. Yuk, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mobil berikutnya ada. Mobil berikutnya dan masih banyak nih, Mi. Hah? Nih, yang berikutnya adalah Hyundai Santa Fe, yaitu Mas Dito yang bawa. Kita suruh masuk ya. Selamat siang, Mas Dito. Mas Dito pakai mobil apa dan mau kemana nih? Hyundai Santa Fe Hybrid, rencananya 3 kota, Oke. Solo, Magelang, Purwokerto. Perjalanannya cukup nyaman nih kayaknya, Mas, lewat tol dengan Santa Fe. Ini isinya nanti berapa orang, Mas? Rencananya 4 orang aja. 4 orang ya, Iya. apalagi 4 orang doang, Mi. Enak lah. Oke. Captain seat lagi. Dan ini salah satu mobil hybrid yang juga bisa berjalan dengan mode EV. Iya bener nggak sih, Mi? Bener sih. Iya. Bener Iya. ya? Heeh, baterainya cukup gede lah. Mas Dito, Ya. Mas Dito nggak boleh pergi mudik dengan tangan kosong karena Helmi punya sesuatu. Betul. Mau ada hadiah? Nih, ada parfum lagi dari Air Pro. Dan ini lo inget nggak zaman lo nih, umuran lo nih, Daffy Duff. Parfum. Nih, ini era lo ini. Ya. Iya, Mas. Lo boleh gantung, lo boleh taro, lo boleh kasih tetes-tetes ke susu anak lo juga nggak apa-apa. Yang penting wangi napasnya. Ya, silakan. Oke, Mas, silakan. Oke. Hati-hati, Mas ya. Terima kasih banyak, Hati-hati. Terima kasih banyak, terima kasih. Ada apa lagi, Dak? Mobilnya, Dak? Oke, selanjutnya ada teman saya yaitu Mas Rijen. Dia sosok yang sangat
Bapak yang sangat menyayangi keluarga, makanya dia pakai mobil keluarga. Serena. Ini tampang-tampangnya jahil banget. Ini orang media paling runcing. Iya. Dan kelihatannya orang jauh nih. Jauh dari agama. Mas Rijan, ceritain pakai mobil apa dan mau kemana nih? Jadi di sini saya bawa Nissan Serena C28 e-Power. Wih, mantap. Berapa orang? Rencana 6 sampai 7 orang. Mau kemana? Mau perginya agak jauh, Cirebon. Cirebon. Biasa aja segitu, nggak cocok. Biasa aja. Oke. Apa yang lu suka dari spek mobil ini, Jen? Satu, kabinnya luas. Oke. Enak ya. Dan yang kedua, dia walaupun punya mesin bensin, tapi ibaratnya tuh dia cuma berfungsi sebagai genset. Nggak ngegerakin ya? Nggak ngegerakin sama sekali. Jadi benar-benar cocok lah sama mudik elektrik tahun ini. Oke. Oke. Nggak ngerepotin juga berarti. Nggak ngerepotin juga. Seneng ngelihat Mas Rijan suka sama mobil lain selain LC Mi sebenarnya. Suka banget sama LC. LC yang mana? Land Cruiser maksudnya. Cruiser. Dia punya sesuatu buat Mas Rijan. Apa tuh? Wah. Ini parfum. Oh, parfum. Baunya nggak katro ya kayak yang lu suka. Yang katro nggak ada? Nggak ada. Lu justru lu suka ya? Suka ya. Ini mah asik wanginya. Oke. Adem dan kayaknya mestinya di perjalanan semuanya enak lah, nggak enak gitu ya. Oke. Dari Air Pro jangan lupa. Siap, dari Oke. Air Pro. Iya. Silakan berangkat. Berangkat. Oke. Hati di jalan, salam buat keluarga. Bukan dong. Dadah. Mari. Thank you. Tadi kan mobil hybrid udah habis ya. Sekarang giliran ke EV. EV, mobil listrik murni. Murni. Yang pertama ada Wuling Cloud EV. Yoi. Percaya nggak sama gue? Apa? Musisi ini. Musisi, Musisi betul. Karya-karyanya sudah Set. dikenal luas. Om Farid Harja. Bapak Charlie Alfa Romeo mengajakku kembali udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana nih? Lu yang mau kemana? Lu mau mudik kemana ini? Gua tahun ini mau mudik ke Semarang naik Wuling Cloud EV. Menarik. PD ya sekarang ya? Pede. Ya. Karena sekarang Cloud EV udah CCS 2. Jadi di mana aja pasti ada ya? Aman. Oke. Meskipun yang GBT juga udah ada ininya di beberapa rest area sih. Aha. Cuman ini lebih nyaman aja. Lebih nyaman. Iya. Range-nya berapa emang? Kan ini Cloud EV Lite, yaitu range-nya 460 km berdasarkan klaim mereka, CLTC. Oh masih oke lah ya. Masih tapi oke. ya. Jadi kalau misalnya ke Semarang tuh ya ngecas sekali lah. Enggak lah 2 kali kalau misalnya ini. Ya kita coba lah ya. Ya, kita coba. Ngomong-ngomong mau pergi berapa orang nih, Mas? Sendiri atau berdua? Sendiri atau berdua atau temannya nyari di jalan mungkin ya? Iya, bisa Oke. jadi. Sorry, temennya yang di jalan bayar nggak? Kalau bayar nggak boleh ya. Bulan Ramadan aja. Oke. Oke. Hati-hati, salam Hati-hati. buat keluarga. Assalamualaikum. Oh, salam. Yuk, hati-hati. Beci gua. Masih yang compact ya EV-nya. Kita suruh lanjut kali ya deh. Lanjut, MG4 EV. Mas Boim Safar nih. Kalau di TikTok nih. Waalaikumsalam. Dari logat juga kita udah tahu dia mudiknya nggak jauh, nggak punya kampung dia pasti. Kemana tuh, Mi? Tahu dia. Nggak mudik sih, Nggak. tapi liburan. Liburan. Kampung lu di mana emang? Mandora. Oke, lu liburan mana? Ke Purwokerto Sama anak bini? sama anak bini. Bertiga tuh? Bertiga dong. Pas ya berarti anak Pas, ini ya. Ini pas. kan muat 5 oke ya? Ya, 5 oke. Range-nya berapa nih? 425 kalau kata NEDC. Oke. Siapa tuh? Udah kenal tuh ya? Tapi lu pede nggak nih jalan pakai mobil listrik? Kebayang nggak nanti bakal ribet nggak ngecasnya sih di jalan? Nah, itu sih. Gue juga penasaran. Oke, makanya kita cari tahu ya Kita nanti ya. tahu ya sama murahnya segimana, ribet atau enggak. Betul. Gitu ya. Tapi gua ada hadiah buat lu. Boleh bener. Itu yang gue tungguin sih sebenarnya. Ini bukan duit nih, lu jangan Iya, duit nggak apa-apa, mulu. nggak Gitu. apa-apa. Kita tahu masnya adalah seorang videografer dan GoPro nih kayak cocok ya. Makanya kita kasih ini. Holdernya dulu. Holdernya dulu. Ini tapi buat handphone aja ya. Iya, oke. Buat handphone ya, Gravity Phone Holder. Ini enak nih angle-nya, aksesnya banyak gitu. 360 juga bisa. Siap. Ya. Oke nih. Iya. Berangkat ya. Iya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati, salam buat keluarga. Mobil listrik selanjutnya nih, Mi. Ah. Ini bodinya keren banget, gue suka. Geely EX5. Oke.
Gasnya Slow, santai Mas Bajo. Selamat siang Mas Bajo. Siang. Coba udah ada contekannya tuh di bawah. Mas Bajo, Bacain dong. pakai mobil apa dan mau kemana Mas? Ini pakai Geely X5. Oke. Mau kemana? Seputaran Jabodetabek aja tahun ini lebarannya. Liburan ya, seputaran Iya, Jabodetabek. liburan. Berapa orang kira-kira Mas bakal diisi? Mobilnya orang. lega banget. 4 Empat orang, orang. ideal banget sih. Bagasinya juga gede sih Mi. Betul. Iya, bener. Ya, Oke. range berapa emang? 490 kalau klaim NEDC. Bisa ini juga fast charger. Bisa, itu 100 kW. Oh, gede. Iya. Lu mau kemana? Gede. Cuman Jabodetabek lagi. Aman, Iya. aman enak Iya. banget. Pede banget. Ini peci ajaib nih. Mantap nih. Ini yang saya suka Mas dari Bajo sini. adalah videografer. Oke, boleh. Kayaknya gimbal cocok. Kan? Ini berguna banget nih di jalan nih. Nih, chargernya dulu buat gimbal. Ya. Bisa berguna banget, Mas. Thank you. Thank you ya. Mas Bajo, hati-hati di jalan. Salam buat keluarga. Ya, terima gaji. Terima gaji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Kepala gue udah gue kompres. Enak banget. Lu yang pakai ini ya. Ini pengalaman baru gue pakai kayak gini. Ke bawah angin guys. Oke. Mobil listrik selanjutnya apa Mi? Ada BYD atau Tri. Mang Herdi. BYD atau Tri. Reka mana si Ateng? Reka mana? Yang paling jauh dah ke Bogor. Bogor. Mang, kenapa pilih si atau Tri? Karena ini tuh kayak anak muda gitu ya. Apa? buat anak muda keluarga. Jadi pas listrik apalagi lagi musim-musimnya ikutin aja. Ikutin Oke. aja. Ngomong gitu kita. Pertanyaannya memang Bapak masih muda. Umur tua. Umurnya tua. Range belum? berapa? Oh iya range-nya. Sekitar 400-an lebih ya. Kayak kalau Bogor mah aman lah ya. Aman. Aman bolak-balik Bogor. Di Bogor. Ah, mau hadiah apa? Motor. Motor ada, tenang. Tapi untuk kali ini kita kasih dari Auto Project dulu. Ini yang saya mau dari kemarin. Iya. Udah berangkat lah. Udah ya. Iya. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di Bogor. Salam buat Tugu Kujang. Oke Mi, masih dari jajaran mobil listrik nih Mi. Iya. Selanjutnya mobil apa Mi? Ada Kona Electric. Kona Yang baru. Electric. Mas Faris kita panggil kali ya. Panggil dong. Slow, orang nggak ada yang slow. Emang, nah ini bukan. Ini ada santri dari Gontor nih. Iya, Mas Faris Mas anyway, ini Faris. pembalap ya. Pembalap motor tapi kita kasih mobil. Mobilnya mobil apa nih Mas? Hyundai Kona. Hyundai Kona mau pergi kemana nih Mas? Dan berapa orang kira-kira jalannya? Jadi jalan bertiga. Mm-mm. Jalannya sih ke Jogja tapi sampai Ambarawa, habis itu pulangnya ke Majalengka, Sumedang, baru Bekasi lagi. Banyak Oke. ya. Udah ada gambaran range mobil ini berapa Mas? Pede nggak pakai mobil listrik mudik? PD harusnya. PD. Berapa Karena range? kurang lebih klaimnya 550-an lah. Oke, Wih, mantap. Banget. Mm-mm. Terus ininya muatnya berlima. Muat berlima, jadi masih lowok, bagasi juga gede banget. Tapi lu kenapa sih dipegang mulu? Aduh, Mau Mi. robo ya, Bang? Nih ada sesuatu buat Mas Faris yang udah nggak bisa saya sembunyikan lagi. Coba deh buka aja deh. Untuk bekal di jalannya Mas. Terima kasih Auto Project. Jumper. Mantap. Gua tahu ini mobil nggak akan mogok dan nggak akan bisa dijumper pakai Benar. ini. Minimal Cuman- bisa cas inilah apa? Ban. Nah, Iya, buat betul. ban bisa, buat listrik bisa karena gua tahu lu mau nyalin motor di kampung. Nah, Iya tahu kan? Tahu. Gue mau restorasi motor kan di sana. Iya. Iya, emang. Ya, berangkat ya. Makasih ya. Iya. Thank you Mas Faris, hati-hati di jalan. Bye. Aduh. Mas Jangkung, apalagi nih? Ya mobil listrik sekarang bukan cuma SUV tapi ada MPV seperti yang dipakai teman kita Mas Ari dengan BYD M6. Aceh, Korewa. Gojok banget. Pakai mobil apa dan mau kemana nih kira-kira nanti? Kebetulan saya dapatnya BYD M6. Mobil ini rencananya mau saya ajak sama keluarga kan. Keluarga inti saya 4 orang. Terus rencananya juga mau ajak orang tua. That's why ini 7-seater menguntungkan sih buat saya. Oke. Setuju, sepakat. Untuk melengkapi atau menemani perjalanannya Mas Ari dengan kabin yang wangi, harum, sedap. Oke. Ada persembahan dari Air Pro. Wow, kan ya? Iya, ya. Itu banyak inspired by parfum-parfum gitu. Banyak. Parfum-parfum yang mahal itu Mahal, ya. yang high end. Oke, saya Gitu. coba. Oke. Makasih ya Mas ya. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan, salam buat keluarga. Thank you Mas. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Teng tereng teng teng teng. Warewa. Helmi. Nggak usah. Mobil listrik yang selanjutnya cukup spesial Mi, karena dia udah nggak standar lagi nih tampilannya. Iya, kelihatannya sih. Mobil apa Mi? Ada Ion V, yaitu si Huda Ibrahim alias Ndoy. Alias Endoy. Kita panggil. Nah, sebelum kita bahas mobilnya, Iya. ada orang yang udah ngambil hadiahnya sendiri. Iya. Hadiahnya itu. Sendiri. Apa nih Mas hadiahnya Mas?
Ini kolam lumba-lumba. Lumba. Enggak. Ini keren banget sih nih. Iya. Ini otorek dari Auto Project. Otorek dan dari Auto Kalau Project. Oke. katanya kapasitasnya itu 520 liter. Oh, iya, iya. 520. Kayak yang kecil tapi lumayan ya. Bener. Lumayan, Kalau lumayan. lega sekali. Lega. Dan yang lu lihat penting ya tadi ya. Ini lebih safety ya Mi ya untuk bawa barang. Oh, jadi ini roof rack dan roof box ya. Betul. Oke, terus luarnya tuh kayak ada aksen-aksen Karbon. semacam karbon gitu ya. Iya, betul. Bolong-bolong gitu ya. Lucu. Sporty lah ya. Sporty banget. Dan modelnya dia lancip ke depan ya. Betul. Jadi Biar aerodinamis. keren. Katanya anak ya berarti yang di situ. Di atas. Iya. Betul. Anak sama bantal sama guling. Sama guling biar dia enak nginepnya camping dia. Gue bawa lumba-lumba nih. Emang lu mau kemana sih? Gue mau ke sekitar Jawa Barat aja sih. Paling dari Bandung terus gue ke Kuningan. Jawa Barat doang? Iya. Bandung dan Kuningan. Betul. Jujur lebay sih bawaannya. Bener. Iya. Baik gue iya. Oke. Tapi aura mudiknya lebih terasa. Pakai Pakai kayak ginian. Range-nya berapa kilo? Kalau NEDC itu 602 kilo ya kalau nggak salah. 100 itu panjang banget sih. Oh, nggak salah. Lu harusnya lebih jauh sih milih kampung. Iya. Kurang kampungan lu. Kurang kampungan lu. Deket lu. Oke. Hati. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Mobil listrik yang satu ini keren banget, Keren. maskulin, Nah, dan capable lah buat di segala medan. segala Apa itu Mi? Seri J6 yang bawahnya Mas Dewa. Mas Dewa. Halo. Iya, ada Mas Endalnya di dalam. Ada orang Jepara di dalam juga. Yaudah, Mas Dewa dulu nih. Mau mudik kemana? Saya insya Allah mudik ke Bandung. Ah, Bandung doang. terus. Iya, berdua istri sih kemungkinan. Sama dua istri apa? Berdua istri. Oh, berdua sama istri. Oke. Emang range-nya berapa kilo sih ini? Ini range-nya dari 100% itu harusnya 418. Harusnya Oke. cukup lah. Oke, cukup. Biar anak-anak nggak bosen di jalan nih Mas nih. Ah. Kita punya persembahan spesial. Iya. Lebar. Nah, Nah, ini adalah barang Auto Project lagi. Yoi, Banyak banget barang tempat Auto Project. sampah dari Auto Project. Emang banyak banget. Terima kasih. Disadari atau enggak, ini penting banget sih Mas. Penting. Biar kabin tuh rapi. Nanti di jalan. Terima kasih. Pak Haji, Iya. pamit. Siap. Iya hati-hati. Mas. Oke, EV yang satu ini gede banget Mi dan nyaman banget sih pastinya. Iya, ini sebenarnya mobil inceran gua, Oke. tapi bukan gua yang dapat. Kita Oke, langsung Mi. panggil aja ya. Wah! Ini Sumpah nih, ngeri. emang matahari FCR nih. Iya. Nih, ini kalau kita mau nanya mudik, namanya Franciscus. Udah Iya. otomatis dia nggak mudik. banget tuh. Gimana dong, salah server nih. Tapi nggak apa-apa, lu mau kemana no? Kali ini ke Jakarta aja. Jaga Bukan ke kandang. Jakarta dong berarti. Udah. Jaga kandang. Jaga kandang gitu. Tapi mobil oke. Mobil cakep ya. Mobil boleh. Ya? Range ini 500 km kurang dikit. Tapi itu WLTP. Kalau NEDC-nya 600-an kali ya. 600-an. DC chargernya juga inputnya gede ya? Chargingnya iya, sampai 240 kW kalau nggak salah. Iya. Lu pergi sama siapa aja? Kalau di Sama keluarga bertiga aja, tapi mobilnya muat 6 ya gimana dong? ada sisi curangnya sih kayaknya. Iya. Dan ketika jalanan Jakarta lagi kosong, ini saat yang tepat buat nikmatin mobil segede gini sih. Bener ya. Ada kan belakang bisa di relaxation seat, Iya. jok pijat, pendingin jok, ada semua. Curang. Ini curang. Mantap ya? Lumayan curang. Oke. Nasib, Pak, nasib. Yaudah, no, Apa kita nih? ada hadiah. Seneng kuliner kan pastinya. Ini dia. Harum kepala, no. Itu untuk dimakan kuliner. Bukan. Ini dari Air Pro. Oke. Ini inspired by Dior juga nih. Ih, mantap. Jadi wangi mobilnya nggak aneh-aneh, nggak katro. Thank you. Salam buat keluarga Mas Salam Ano. buat keluarga Mas Ano. Dadah. Ya, Mobil listrik yang satu ini cukup mewah, Mi. Paling Sangat mewah di lah, antara yang paling lain mewah. malah. Iya, benar. Iya. Digunakan oleh pemimpin redaksi kami, Bos Kang kosan Bebe. kita ya. Iya. paling topnya ya. Paling top. Kita panggil aja ya. Assalamualaikum Kang. Kita lihat banget ini Kang Bebe udah batal puasa terus ya. Berapa hari? Enggak. Mudah-mudahan Kang Bebe tahun depan bisa puasa full ya. Amin. Kang pakai mobil apa dan mau kemana Kang rencananya? Kang? Waduh, alhamdulillah nih kebagian Mercedes EQS SUV 450. Rencana sih yang pasti balik ke Bandung dah. Habis itu kemungkinan besar mau ke Jawa Tengah. Insya Allah kalau ada halangan ke Pekalongan rencananya. Oke. Jadi ya kita cobalah, ini mobil soalnya dari semuanya kayaknya ini yang kapasitas baterainya paling besar sampai 107 kWh. Oke. Oh, Jadi, kapasitas baterainya. Jadi dia klaim range-nya aja sampai 616 km. Jadi kayaknya
dari Jakarta ke Bandung ke Pekalongan mungkin nggak perlu ngecas baterai sih kalau gitu 100%. Terus ibaratnya naik S-Class ya udah pasti enak ya. Kalau nyaman sih udah pasti lah. Iya, oke. Alhamdulillah. Cuman memang ya mungkin Mercy kali baru pertama kali bikin mobil listrik, ternyata ada beberapa hal juga yang cukup mengejutkan ya. Oh gitu. Nanti kita bahas di tempat lain lah ya. Iya. Hati-hati ya. Salam buat keluarga, sehat-sehat terus kan. keluarga. Nah, sekarang emang giliran dua mobil kita ya, Da ya? Iya. Lu bawa apa, gua bawa apa, langsung kita tunjukin aja kali ya ke teman-teman. Iya. Help me. Mada. Gimana nih, mobilnya keren banget nih, Mi? Wih, berem Kalau sama sport. Karena gue ini bawa Corolla Cross hybrid versi yang paling baru dah. Oke, apa yang jadi kelebihannya, Mi? Satu, gue memang butuh hybrid karena gue kan jalannya ke Jogja gitu ya, terus banyak jalur macet lah pulang pergi. Gue merasa lebih tenang untuk membawa hybrid dan berangkatnya emang bertiga doang sama adik gue sama bini gue ntar. Gitu. Ideal ya, kabinnya udah Pas. sangat mumpuni. Udah pas lah gitu. Ini ukurannya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Lo bawa apa, Da? Oke. Yang pertama-tama lu harus tahu gue pergi kemana dulu, Mi. Oh iya bener, bener. Pengen ditanya Iya, banget. pengen ditanya Pokoknya banget. Jadi walaupun gue kerja di Jakarta, kampung halaman gue itu tetap di Bogor. Jadi jauh tuh. Nggak, tapi bukan masalah itu. Dan mobil listrik dengan range klaimnya 320 itu udah sangat ideal, udah sangat mumpuni lah. Apalagi gue tahu lingkungan gue kayak gimana dengan dimensinya yang nggak sampai 4 meter ini, dia parkir tuh masih enak nih. Oh gitu. Tapi kabinnya juga ideal, proper, nyaman gitu. Iya. Oke, Mi, jadi ini adalah Citroen ec3, Mi. Oke, ada banyak hal yang gue suka dari mobil ini, terutama adalah kenyamanannya, Mi. Enak ya ini ya? Enak, karena Citroen itu mempertahankan karakter berkendara itu yang empuk dari suspensinya, yang mereka sebut itu dengan flying carpet ride. Aladin tuh ya. Aladin, betul. Nggak ketinggalan juga untuk sebuah mobil listrik itu pastinya penting ya, Mi, pengecasan buat kita. Dan dia itu udah support DC charger. Oh lumayan kenceng dong ya. Lumayan. Jadi apalagi buat yang mau komuter atau kayak gua pulang kampung atau liburannya ke Bogor dan sekitarnya, nggak khawatir lah dengan range yang dia punya dan kemampuan DC chargernya tersebut. Kita cukup dimanjakan nih, Mi, sebagai pengendara, Mi. Karena yang pertama, head unitnya atau infotainment systemnya itu udah support wireless Apple CarPlay sama Android Auto. Oke lah gitu. ya. Oke. AC dingin ya. AC-nya dan itu salah satu yang gua rasa dari mobil ini. Itu kayak AC-nya tuh emang dicun buat iklim tropis kayak di Indonesia. Jadi dia termasuk yang dingin, Mi. Termasuk yang dingin banget. Termasuk yang dingin. Joknya empuk, kemudian space-nya juga proper. Ya nggak sabar sih pengen ngerasain jalan-jalan liburan pakai mobil ini, Mi. Iya bener. Tapi dia desainnya compact, bentuknya juga catchy sih. Perancisnya masih ada ininya. Betul banget, Mi. Apa namanya? Gaya-gayanya. Oke lah, kita langsung berangkat aja kali ada ya. The next day. Beberapa hari kemudian, ada yang udah mulai berangkat, ada yang masih siap-siap, dan yang pada pakai mobil listrik juga tentunya mulai nyusun rencana perjalanan dan titik SPKLU karena memang mesti disiplin dan hitung-hitungan jaraknya paling nggak cukup mateng kalau jalan pakai EV. Nah, mobil-mobil ini juga pada bekal nyolok dulu di SPKLU-nya Voltron karena aplikasinya simple untuk dipakai dan mesinnya rata-rata fast charger yang emang kencang. Dari 60 kW, yang 100-an, yang 200-an, bahkan ada hyper fast charger 360 kW yang otomatis nge-boot outputnya. Asal mobilnya emang kompatibel nerima input gede juga biar maksimal. Seminggu setelah lebaran, akhirnya kita pada kumpul lagi buat ngerekap hasil dari mudik elektrik tahun ini. Hari ini udah beres lebaran, teman-teman yang mudik juga udah pada pulang, udah pada ngumpul lagi di tahun ya kan. Minal izin wal faizin dulu. Iya, Mi, mohon maaf. Buat teman-teman yang merayakan juga. Pokoknya teman-teman yang mudik ini semua udah pada ngumpul lagi, udah bawa data konsumsi bahan bakarnya masing-masing atau konsumsi dayanya. Ya kan? Perjalanan mudik masing-masing mereka ya. Di sini berarti kita udah ngerekap data konsumsi bahan bakar atau energinya. Udah gitu kita juga bakal ngebeberin nih biaya per kilometernya seperti yang dijanjikan di awal video tadi, Mi. Betul. Oke, dan sebenarnya dalam pengetesan ini tuh parameternya apa sih, Mi? Atau ketentuannya gitu yang harus teman-teman lakukan di sini gitu? Oke, yang paling rata dulu pertama, semua baik mobil listrik ataupun hybrid itu harus jalan 150 km atau lebih. Lebih baik lebih lah gitu ya, supaya si gambaran mobilnya juga lebih akurat lah gitu. Memang dapat konsumsi bahan bakar sekian. Betul, gitu. Terus yang kedua, parameter untuk yang hybrid itu pakai oktan paling enggak oktan 92 dan emang rata-rata pada pakai 92 serta harganya kita convert ke harga 92 paling murah di pasaran gitu.
Kalau yang listrik sama 150 kilo lebih juga. Udah gitu harganya itu per kWh-nya kita convert ke yang paling banyak teman-teman pakai nih. Jadi SPKLU-nya PLN yang fast charger yang harganya 2.400 sekian lah, nanti kita cantumin datanya. Oke. Gitu, ntar kita convert biaya per kilometernya. Siap Gitu. nih. Tapi biar afdol, Langsung kita tanya satu-satu ya. betul. Izin. Warna lahir batin ini Mas ya. Warna lain banget. Gimana Mas? Langsung aja, ini Langsung aja, XL7 Bang. kan boleh dibilang mild hybrid lah. Nggak terlalu canggih-canggih amat. Dapat Iya. berapa average-nya? Untuk di MID sendiri 14,5 km per liter. Sedangkan untuk full to full itu dapat 16,79 km per liter. Lumayan sih untuk Oke, ukuran lumayan. ini ya. Untuk Iya. ukuran mild hybrid yang teknologinya sederhana, Iya. perawatannya kita udah familiar mungkin ya dengan Iya. mesin konvensional gitu. Bener. Itu sangat menggoda sih, Mi. Dan kalau gue hitung nih, dah ya berarti kalau dengan lu segitu per kilometernya biayanya 744 perak dah. Nggak nyampe 1.000. Nggak nyampe 1.000 perak. Yang kedua nih ada Nissan Serena e-Power bersama Mas Rijen. Oke Jen, ceritain nih Jen, lu liburan mudik kemana sama dapat rata-rata konsumsi bahan bakarnya berapa? Oke, awalnya tuh mau ke Cirebon, Nah. cuman nggak jadi karena kayaknya kedeketan. Sombong, Jadi kita oke. ke bawah lagi, ke Nah. Purwokerto. Di MID itu sekitar 16,6 kalau nggak salah ya. Nah tapi begitu kita hitung full to full, ternyata dapatnya 19,9. Kemudian nyaris 20 ya? Nyaris 20. Oke, boleh. Dan lu itu naik-naik gunung kan? Naik-naik gunung, ada 3-4 gunung lah kita lewatin naik turun. Mas Rijen emang kalau masalah gunung dia hafal banget. Ya Mi, lanjut lagi nih, masih mobil hybrid tapi bentuknya SUV nih ya. Keren ini, salah satu yang futuristik. Yoi. Ada Mas Dito, Santa Fe Hybrid. Kemana aja? Harusnya pulang kampung Nah. ke Solo, tapi nggak jadi karena batal dan lain hal teknis. Nah. Akhirnya cuma ke Cirebon dan Bandung. Dapat berapa average-nya? Average-nya 14,3 km per liter. Itu full to full ya? Iya, full to full itu. Udah gitu berarti kalau misalnya gue bagi nih ya dengan data yang lu kumpulin, Ya. itu dapat per kilometernya harganya 874 perak. Walaupun sebenarnya untuk ukuran hybrid iritnya moderate lah. Itu karena mungkin gue sempet lama idle di parkiran, terus Iya. juga tempat naik ke bukit-bukit yang Ah, curam, iya. jadi butuh bensin banyak untuk power yang gede. Masuk akal. Tapi ya balik lagi ini kan bukan komparasi ya deh. Betul. Iya, betul. Cuma Bukan mereka komparasi. aja kan masing-masing beda. Oke Mas. Lanjut lagi ya. Oke. Thank you Mas Dito. Ya Mi, nah ini mobil apa sih Mi nih? Hafal Jolion. Hafal Jolion ya. Hybrid juga. Hybrid juga. Selamat siang Pak Pras. Ada perubahan rute mudik nggak dibandingin yang dijelasin di awal? Tadinya pulangnya sempat mau jalur selatan, tapi karena udah letih dan lelah, udah malam juga nggak jadi. Nggak jadi. Nggak Tol jadi. aja. Tol aja. Oke, average-nya dapat berapa? Average cuma 14,6. Mirip ya. Iya, Iya. karena ketemu macet parah dari kilometer 114 sampai 153-an. Cipali. Itu full to full kan? Full to full. Dan Mas, apa yang lo suka sih? Kalau satu kata aja atau singkat aja yang lo suka dari mobil ini apa? Amazing, ternyata nyaman. Oh iya. Serius. Gila. Bener nih Mas ya, Iya, nyaman ya? Dengan Oke. tampilannya yang biasa aja, tapi ternyata nyaman. Oh, oke, Iya, menarik iya. nih. Oke, selanjutnya nih ada Toyota Corolla Cross Hybrid, yang mana itu adalah mobil yang dipakai Helmi sendiri ketika mudik kemarin. Gimana Mi, ceritain Mi? Ada perubahan tujuan nggak? Atau dan dapatnya konsumsi rata-ratanya berapa nih? Gue pokoknya dari Jakarta Bandung, Bandung Jogja, Jogja Bandung, Bandung Jakarta gitu lah ya. Oke. Kurang lebih rutenya, dan ini salah satu hybrid yang kita tes di sini. Betul. Itu paling irit. Karena Oh, dapat gitu. full to fullnya 24,4 km per liter. Itu angkanya terbaik dari semuanya. Boleh dibilang kayak gitu. Apa yang bisa membuat mobil ini bisa mencapai angka itu kalau menurut analisa lo? Hybridnya Toyota tuh memang cukup efisien aja gitu ketika kita pelan, kita cukup pakai EV mode-nya doang gitu. Oke. Dan secara otomatis ya gitu, dia akan maksimalin si EV mode-nya. Jadi kan ini rangkaiannya seri paralel, bisa EV mode doang, bisa bersamaan, bisa mesinnya doang. Oke. Gitu. Itu kan seri paralel tuh ya. Jadi makanya dapatnya bisa seoptimal itu. Walaupun secara konsistensi sebenarnya ketika lagi heavy banget mudiknya, itu rata-rata di 18 sampai 19 km per liter. Full to full juga tuh gue. Tapi teriritnya gue dapat lebih dari 150 kilo ya tadi 24,4 km per liter dengan harga per kilometernya itu 500 perak kan. 500 perak. Iya. Top ya. Menarik banget. Nah, berhubung sebelahan. Iya. Sekarang lu ceritain dong yang lu nih, Citroen EC3. Citroen EC3 kebetulan seperti yang gue ceritakan di awal, tujuan gue mudik itu nggak jauh-jauh ke Bogor dan sekitarnya. Iya.
kemudian sempat main-main juga ke bukit gitu Mi ya. Dan dari hasil pengetesan yang dilakukan itu setelah menempuh jarak 160-an kilometer itu dapat average-nya 8,4 km per kilowatt hour. Itu termasuk irit sih untuk mobil listrik sih, setahu gue. Malah 8. Betul Mi. Tapi itu juga harus diingat, diimbangi kapasitas baterainya kecil dan powernya pun seadanya. Iya. Nah, pokoknya bukan yang utama lah power performa dari mobil ini. Dengan biaya per kilometernya itu kira-kira adalah 293 perak per kilometer. Berarti nah, kita bisa lihat juga ya bahwa tadi dari ini kan udah hybrid yang paling irit lah gitu. Boleh dibilang yang kita tes. Dibagi ke mobil listrik tuh bisa separohnya lagi ya per kilometernya ya kan. Berarti ibaratnya kalau lu mau beli mau pergi 1000 kilo itu biayanya cuma 200 ribuan something. Iya kan, tinggal dikaliin aja. Dalam implementasinya mungkin kita juga harus perhitungin kalau kita harus ngeluangin waktu untuk ngecas ya. Betul. Kelebihannya apa sih, Dak? Nah, salah satu yang ngebantu banget nih Mi, yaitu adalah wireless connection smartphone ya Mi. Jadi buat Android Auto ataupun Apple CarPlay itu udah wireless, terus koneksinya juga seamless, cepet ya. Itu untuk kita dengerin lagu, navigasi maps itu guna banget sih. Guna banget. Ya, compact buat dalam kota atau suburban enak ya? Betul. Dimensinya compact banget. Selanjutnya nih Mi, masih dari mobil listrik. Ada Wuling Cloud EV. Ada Wuling Cloud EV dengan Mas Taufan alias Mas Farid Harja. Assalamualaikum. Minal izin dulu. Izin. Gimana mudik ke Jawa Tengah naik Cloud EV? Dapat berapa average-nya? Jadi average-nya gua dapat 8,8 km per kWh. Irit sih segitu. Dan ya ke Purwokerto jadi nggak bingung sih sebenarnya karena kalau secara jarak tuh udah ketaker sebenarnya sama range dia yang 460. Cuman ngecas aja biar aman aja. Ya, udah DC charging lagi ya? DC charging, DC charging bisa GBT sama CCS2 kan sekarang. Dan itu dua-duanya pilihannya ada semua tuh di rest area. Lengkap tuh ya? Lengkap. Tapi berarti kalau misalnya kita hitung biaya per kilometernya? Gue udah ngitung sih, itu kalau nggak salah sekitar 280 perak. Murah sih, murah 280 perak. Oke Mi, selanjutnya nih ada MG yang tampilannya sangat sporty nih. Tapi gimana dipakai mudik sih Mi? Ini kita tanya langsung sama Mas Dava alias Boim Safar. Itu tinggalin cari yang lain, masih banyak orang yang senang sama kita, masih suka kita, ya kan? Yang begitu mah udah bye. Oke, Mas Dava. Ada perubahan rute mudik nggak nih dari yang udah diceritain di awal nih? Dan dapat konsumsi rata-rata efisiensi energinya berapa? Nggak ada Mas, nggak ada perubahan. Dapatnya 7,7 km per kWh. Oke, itu termasuk irit nggak Mi? Termasuk sih, soalnya kan Pala 7, Pala 8 di mobil listrik tuh masih relatif oke lah gitu. Mas, tapi dengan bentuk yang kayak gini gimana Mas dipakai mudik, enak nggak? Enak banget Mas, bahkan sering banget tanya-tanya sama orang. Ini mobil apa gitu? Iya. Lu bilang Lamborghini kan? Lu pergi bertiga ya? Iya, bertiga Mas. Biaya per kilometernya kalau dihitung-hitung berapa sih? Kalau nggak salah dihitung-hitung tuh 320 perak. Tapi thank you Dap. Siap, sama-sama lagi. Selamat lebaran nih. Selamat lebaran. Lanjut lagi Dak. Iya Mi. Ion V. Ion V. Satu-satunya dia yang bawa roof rack. Iya. Jauh banget kayaknya mudiknya. Jadi ke Kuningan? Jadi dari Bandung ke Kuningan, Tangerang. Itu aja sebenarnya. Dapat berapa average-nya? 8,11 km per kWh sama 304 km ya rupiah per kilometer. 304 rupiah per kilometer. Mas, tapi kan kita tahu semua di sini ada fitur kulkas ya di konsol tengahnya nih, dan kayaknya lu suka banget. Gimana Mas ceritain Mas pengalaman? Jadi kita bawa bekal dari rumah, minum mineral gitu kan, taruh di kulkas, jadi aman aja gitu. Oke, berarti beneran ada value-nya ya, ada. Oke. Tapi roof rack kepake juga ya? Kepake. Nah, kebetulan pas berangkat tuh gue ngisi bagasi dengan full kan. Nah, kalau pulang kampung tuh pas balik ke rumah tuh ada aja tuh yang nitip-nitip oleh-oleh tuh. Hasil bumi. Oke dah, terima kasih Mas Endoy. Ya Mi, gimana Mi? Di mobil selanjutnya ada Geely EX5. Tampilannya keren banget ya, bersama Mas Bajo. Halo Mas Bajo. Liburan mudik kemarin kemana aja? Dan dapat rata-rata konsumsi bahan bakar atau efisiensi energinya berapa Mas? Kita liburan cuma di Jabodetabek doang, tapi kita dapat konsumsinya itu 6,85 km per kWh. Oh, Pala 6 ya? Iya, masih Pala 6. Tapi itu juga mungkin dikompensasi sama tenaga mobil ini nggak sih Mi? Iya. Atau performanya lumayan kan ya mobil ini ya, kayak gitu. Lu gimana selama pakai mobil ini? Apa yang paling lu suka kira-kira? Mobilnya nyaman, terus ada storage-nya banyak banget kan, terus fiturnya banyak, kursi pijat, speakernya juga mantap sih. Kalau kita bagi per kilometer? Biayanya ya? Biayanya itu berarti 360 rupiah. Thank you Mas Bajo. Thank you Mas.
Oke, kemudian kita punya Kia EV9 bersama Mas Sano di sini. Wes, nah Matahari FCR. Mas, bisa ceritain nggak nih? Ada perubahan rute nggak nih? Atau rencana liburan kemarin kemana aja? Terus dapat efisiensi energinya berapa? Kemarin rencana saya kemana ya? Jadi nggak ada, tetap muter-muter Jakarta aja, nikmatin Jakarta kosong. Kemarin jalan 1000 km lah naik mobil Dapat ini. 1000 kilo ya? Dapat 1000 kilo. Kemana aja? Muter-muter doang, tapi muter-muter terus ya kan. Cuman kemarin berhenti ngukur habis jalan 300-an kilometer. Dari full to full dapat 5,3 km per kilowatt hour. Buat mobil segede gini mah. Iya irit sih. Powernya gede, Powernya gede. Pernah ngukur juga kalau bawa pas agak boros 4,6-an lah kilometer per kWh. Ya masih oke sih. Masih oke. Dan masih konsisten sih no, dengan apa yang gue lihat di catatannya. Kalau dari presentase memang 5,12 km per kilowatt hour. Dan kalau biaya per rupiahnya berapa sih, Mi? Udah dikasih tahu belum tadi? Udah nih, gue bagi sih 481 perak untuk sebuah mobil mewah seperti EV9. Ya kan? 5 meter, tenaga hampir 400 HP, 0-100 5 detik. Ya udah, gope. Kalau naik Mercy GLS bisa berapa tuh yang? Benar. Setuju. Oke, thank you Mas Sano udah share pengalamannya. Thank you. Makasih dipinjemin mobil ya. Bukan saya. Bukan saya. Oke, Mi, ini mobil warnanya seger banget nih. Mobil apa nih, Mi? BYD Atto 3. Yang nyetir dulur orang ti Priangan oge. Iya. Peneladen Bang. Di mana jadi? Kamari. Tetap sama ke Bogor aja sih ya. Tapi di Bekasi Bogor, tapi sebelumnya ke Jakarta dulu karena lengang jalanannya. Lengang. Dapat berapa average? Kira-kira sekitar 6,34an lah ya. Kilometer per ya. Tapi itu mobil-mobil BYD sih 6,an tuh rata-rata. Iya, rata-rata segitu. Dan kalau biaya per kilometernya berapa Mas? Ngitung nggak? Sekitar 388 perak tuh deh. Per kilometer. Per kilometer. Perak kan? Perak ya. Iya. Oke, siap, bagus. Terima kasih Bang Herdi. Thank you Ayah. Cherry J6 bersama Mas Dewa. Mas Dewa. Sini Mas. Si Mencret ngapain dah? Mas, agak tengah dikit Mas. Oh iya. Ada perubahan rencana nggak sih Mas dari mudik kali ini? Rutenya kemana dan kira-kira dapat average-nya berapa nih? Oh, kayaknya kalau rencana mudiknya nggak berubah, tetap ke Bandung, main ke Pangalengan, ya muter-muter balik lagi. Kalau average-nya dapat sekitar 4,7 kilometer per kilowatt per hour. Dan untuk biaya per kilometernya Mas? Biaya per kilometer mungkin estimasi 540 rupiah lah ya. Kok gitu? Per kilonya. Ya walaupun udah hitungan, ibaratnya kan ini hitungannya udah cukup nggak irit-irit banget kayak yang lain lah misalnya, nggak kayak pala 6, pala 7, tapi masih tetap ya ratusan rupiah per kilometernya. Lanjut, ini masih crossover 5-seater Kona EV. Ada Mas Faris, mari. Kemana kemarin? Kemarin dari Bekasi kita ke Yogyakarta. Yogyakarta muter-muter kota selama 2 harian lebaran di sana. Lanjut ke Sumedang ke Majalengka, Bekasi. Oke. Jauh ya? Jauh sih. Average-nya berapa emang dapatnya? Terbaiknya? Kurang lebih 8,17 km per kilowatt hour. Pala 8? Pala 8. Oke. Dan biaya per kilometer 301 rupiah per kilometer. Iya. Berikut ini Mi, pilihan MPV listrik lainnya BYD M6 bersama teman kita, senior kita, Mas Ari. Mari Mas. Tapi dengar-dengar kemarin nggak punya kampung katanya ya. Sebenarnya. Punya kampung. Cuman udah banyak orang yang ke kampung saya. Jadi ngapain saya datang juga? Jadi lu di Jakarta aja nih ya? Enggak dong. Saya kemarin tuh ke Purwakarta karena demi nyari kilometer ya. Ke Purwakarta, makan sate yang terkenal itu, tapi nggak nginep. Oke. Langsung balik lagi ke Jakarta. Tapi dapat kilometernya? Alhamdulillah dapat. Pokoknya total tuh setelah warawiri ya, silaturahmi ke Purwakarta, ke Jakarta, terus balik lagi sampai ke rumah tuh sekitar 240 km. Nah itu dapat berapa tuh Mas untuk konsumsi energinya sama biaya per kilometernya itu nggak berapa kira-kira? Ya untuk konsumsi dayanya itu saya dapat di 6,17 km per kilowatt hour. Nah berarti per kilometernya itu di 399 rupiah. Wah. Apa yang paling lu suka Mas dari mobil ini? MPV ya jelas nyaman nih ya kayaknya. Jelas. Untuk MPV ini cocok banget buat keluarga ya. Dan kemarin pun saya bawa bareng keluarga, nggak ada komen sama sekali, semuanya bilang nyaman karena istri saya dan anak-anak sempat juga duduk di belakang
Terus saya tanya nih impresinya gimana, enak kok katanya gitu. Walaupun untuk body roll adalah tetap berasa ya karena ini dimensinya panjang gitu. Tapi semuanya terkompensasi sama kenyamanan suspensi sih, kaki-kaki dan juga bannya. Bannya cakep ya. Bannya senyap. Thank you Mas Ari. Siap. Thank you nih Mas Ari. Siap. Kalau mau narik Iya, lagi. selamat bekerja lagi ya. Yang termewah, yang paling top juga yang naiknya ya. Iya, betul Mi. Di pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan. Ada Pak BB. Pak BB. Ini mobil apa Mi? Oh iya, Mercedes EQS. Kemarin akhirnya perjalanannya kemana aja Kang? Jadi gua kemarin dari Jakarta pulang Bandung, habis itu ke Pekalongan, Jawa Tengah, terus melipir Pantura pulangnya. Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, baru masuk tol lagi ke arah Bandung. Average-nya dapat berapa? Dengan perjalanan kayaknya kurang lebih sekitar 1000 kilo. Dari KWH-nya itu sekitar 4,77 kilometer per KWH. Jadi kalau di biayanya itu sekitar 516 rupiah per kilometernya. Oh, oke. Yang komersi ya. Iya. Cuma 516 per kilometer. Bagi berapa orang? Berlima. Mungkin kalau misalnya dipikir-pikir, kalau kita bandingin sama yang lain, kayaknya boros ya. Cuman pertama karena memang mobil ini paling besar dimensinya, pasti juga secara bobot paling berat ya. Dan ini mobil kan berpenggerak 4 roda. Jadi dia akan menggerakkan roda depan, roda belakang bergantian gitu sesuai dengan kebutuhan di jalan. Jadi wajar kayaknya kalau konsumsi ya bahan bakar listriknya itu sampai segitu, dan dengan baterai yang juga besar, range-nya itu jauh gitu. Jadi setiap saya ngisi 100% di MID itu bisa lebih dari 600 kilo. Oh, di MID-nya segitu ya. Terima kasih Kang. Thank you juga. Thank you. Thank you juga. Thank you. Nah, jadi kurang lebih itu ya rekapan mudik kita dan harga dari per kilometernya. Betul Mi, semoga bisa kasih gambaran lah Mi. Walaupun bukan komparasi, tapi referensi. Referensi masing-masing mobil. Yang mana solid ya, nggak ada yang lebih dari 1000 perak. Semuanya di bawah 1000 perak. Jadi membuktikan memang per kilometernya antara hybrid sama mobil listrik ya itu memang akan murah. Tinggal teman-teman kaliin aja kira-kira akan jaraknya 1000 kilo, ya tinggal kaliin biaya yang tadi buat gambaran. Bener nggak ada? Betul. Iya, jadi teman-teman sekian Mudik Elektrik 2025, program yang sangat spesial karena 3 redaksi sekaligus. Betul. Dan kami semua di sini mengucapkan terima kasih udah menyaksikan tayangan ini. Yang pasti agak lama juga nih tayangan ini. Tapi terima kasih udah nonton, terima kasih udah komentar juga di bawah dan subscribe channel ini. Helmi Afrindi pamit. Pada Prastia juga pamit. Sampai ketemu di Mudik Elektrik 2026. Sampai jumpa, teman-teman.